Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan kami di studio SMA Pesantren Al-In'am, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa berdasarkan perspektif sains dan kesehatan. Kalau kemarin kita sudah bersama Ustadz Rusdi Senturi, dan kali ini akan ditemani oleh Master Muhammad Rusdi MSI MSc. Nah, beliau pendidikannya Mansumnap, S1 Kimia UIN Sunan Kalijaga, S2 Kimia UGM Yogyakarta. Pengalaman organisasi yaitu ICMI Farda Sumenep, kemudian MDSRA TP Ansor Gapura. Pengalaman mengajar pada saat ini masih aktif di Al-In'am, yaitu tepatnya di SMA Pesantren Al-In'am pada pelajaran sains. Sekaligus beliau juga aktif di kampus Akademik Kesehatan Sumenep, yaitu dosen kimia. Nah, beliau Muhammad Rusdi. Assalamualaikum Ustadz Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ini kebiasaan manggil Ustadz karena kemarin sudah Ustadz. Gak apa-apa ya? Ya, siap. Ya. Kalau sudah masuk pesantren, biasanya kami manggil Ustadz begitu. Ya. Ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa berdasarkan perspektif sains dan kesehatan. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam yaitu sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Kalau ditinjau dari ilmu sains, kenapa kok bisa sehat bagi orang yang berpuasa? Mungkin bisa dijelaskan oleh beliau. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Isman atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya para kru studio SMAPA Pesantren Al-In'am Banjar Timur, dan tentunya para pemirsa studio SMAPA Pesantren Al-In'am Banjar Timur yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan puasa ataupun hari berpuasa yang sudah ke hari ke-11 ya kalau tidak salah. Jadi 11. Alhamdulillah semoga ini sampai akhir kita dilancarkan sampai 30 kemudian menjelang Idul Fitri. Amin. Langsung saja mengenai tema yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni puasa berdasarkan perspektif sains dan kesehatan, yang mana memang ini sebenarnya banyak dibahas, jadi baik di internet ataupun juga dari beberapa orang yang ahli barangkali gitu kan ya, kita bisa banyak menjumpai hal-hal ini mengenai tema ini. Namun tidak ada salahnya kita coba bahas kembali biar fresh pembahasannya, terutama kalau dikonteskan dengan keadaan pada hari ini, di mana kita berpuasa. Insya Allah ini adalah tahun pertama kita bebas dari COVID ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita berpuasa itu masih dihantui oleh COVID gitu. Nah, masuk kepada puasa ya. Jadi puasa itu sebenarnya secara harfiah atau pengertiannya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Pada saat ini tentunya untuk sains itu rata-rata penelitian itu difokuskan bagaimana ketika seseorang berpuasa itu dia menahan haus dan lapar. Artinya tidak kepada ibadahnya ya, tapi lebih kepada praktek makan dan minumnya. Di mana ini sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan ya, beberapa peneliti, karena memang puasa ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslim saja. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani, Kristen itu juga melakukan puasa. Namun memang puasa yang dalam Islam itu berbeda ya. Jadi kita berpuasa selama 1 bulan penuh gitu kan. Dan kalau tidak salah dalam satu hari itu kita berpuasa selama 13 jam. Dalam satu hari kita berpuasa selama 13 jam. Tentu kalau ini ditinjau dari kebutuhan manusia sehari-hari, agak kurang dipahami. Sebab misalkan ada pendapat dengan berpuasa tubuh kita itu semakin sehat. Kok bisa? Lawan biasanya kita makan, sehari-harinya makan,
Kemudian ketika berpuasa gak makan dari pagi sampai sore, itu menyehatkan tubuh seperti itu. Namun sekali lagi, apa yang saya utarakan di sini adalah berdasarkan fakta ilmiah. Artinya ini berdasarkan penelitian. Jadi sudah beberapa orang meneliti dan kemudian dipublikasikan. Hasilnya sudah dipublikasikan, dan sampai saat ini manfaat dari puasa itu sendiri adalah positif. Belum ada publikasi ataupun penelitian ini yang arahnya negatif. Jadi positif semua. Artinya tetap sehat ya bagi orang yang berpuasa. Tetap sehat seperti itu. Sehingga para sains dan ilmuwan itu berupaya untuk menyelidiki ini ya. Sehingga didapatlah beberapa poin gitu kan ya. Yang pertama, puasa itu yang paling penting adalah detoksifikasi penyakit. Jadi dia mampu ketika orang melakukan puasa itu bisa mendetoksifikasi penyakit. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, racun-racun yang ada dalam tubuh kita, ketika kita berpuasa secara otomatis itu keluar. Keluar dalam artian kita tahu tubuh kita sebagian itu mengandung racun. Nah, ketika berpuasa, racun-racun tersebut secara otomatis keluar dengan sendirinya. Nah, ini berdasarkan fakta penelitian seperti itu ya. Kemudian manfaat puasa yang kedua, di sini saya ada beberapa catatan ya. Kemudian dapat meningkatkan kontrol gula darah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit yang mematikan salah satunya adalah diabetes ya. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan ketika seorang itu terkena diabetes. Dan alhamdulillah ini dengan kita berpuasa, maka secara otomatis kita dapat meningkatkan kontrol terhadap gula darah. Mungkin gula darah itu meningkat sebab pola makan kita yang tidak teratur ketika tidak berpuasa. Beda halnya dengan berpuasa. Dengan berpuasa, pola makan kita kan teratur. Jadi kita berbuka setelah adzan berkumandang dan kemudian kita melakukan sahur sebelum imsak dikumandangkan juga. Dan itu berlanjut secara kontinu, dan ini berdasarkan sekali lagi penelitian ya, dan ini juga dipublikasikan di jurnal bahwa itu meningkatkan kontrol gula darah, sehingga kita yang memang resisten ataupun rentan terkena penyakit diabetes ini cukup terbantu dengan adanya program puasa dari agama kita. Jadi rukun Islam yang kita punya ini merupakan kontrol, secara otomatis menjadi kontrol kita supaya kita punya badan yang sehat seperti itu ya. Sebagaimana pepatah Yunani mengatakan mensana and corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat tercermin jiwa yang kuat ya, seperti itu. Selanjutnya ini manfaat dari puasa itu juga meningkatkan kesehatan jantung. Jadi ini yang dibahas adalah penyakit-penyakit yang mematikan semua ya. Jadi sebagaimana diketahui juga jantung merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia. Manusia. Nah, dengan kita berpuasa kesehatan jantung kita ini semakin baik juga. Ini berdasarkan penelitian ya, beberapa ilmuwan mencoba untuk riset ke beberapa orang yang melakukan puasa ya. Dan alhamdulillah ditemukan bahwa dengan berpuasa jantung mereka semakin sehat seperti itu ya. Jadi ada orang yang berpuasa diambil sampelnya 10 orang, kemudian 8 dari orang tersebut itu ketika berpuasa jantungnya juga sehat. Otomatis jantungnya juga sehat gitu. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari puasa ya, apalagi memang puasa ini ada landasannya di agama kita bahwa dengan berpuasa seperti yang sudah pembawa acara tadi katakan di amal bahwa puasa itu menyehatkan seperti itu. Saya ambil contoh lagi. Salah satu mungkin ini paling ditunggu-tunggu mungkin ataupun dirasakan manfaatnya itu adalah menunda penuaan. Jadi dengan kita berpuasa
Awet muda. Awet muda. Awet muda. Nah, ini sekali lagi ilmuwan melakukan riset terhadap hal ini ya. Beberapa penelitian, terutama ini dengan berpuasa itu dapat memperlambat proses penuaan dini, ya, penuaan dini, ya. Gitu. Jadi juga ini puasa itu dapat mencegah kanker dan meningkatkan efektivitas kemoterapi. Kemudian juga salah satu manfaat puasa itu ini baru saya baca tadi itu adalah membantu melawan infeksi. Jadi infeksi terjadinya adanya peradangan akut yang terjadi dalam tubuh manusia, sehingga kalau itu dibiarkan itu juga membahayakan terhadap tubuh. Nah, dengan berpuasa, jadi infeksi dalam tubuh kita itu dapat dilawan. Karena apa? Organ-organ di dalam tubuh kita itu apa ya namanya? Beristirahat ya. Istirahat berpuasa sehingga lebih fokus dalam melawan penyakit seperti itu. Jadi kalau sehari-hari kita makan terus, ngunyah terus gitu kan ya dalam keseharian, ini kalau berpuasa kita dari pagi sampai sore ini kan organ dalam tubuh kita istirahat gitu loh, sehingga mereka lebih fokus konsentrasinya untuk melawan infeksi penyakit tersebut gitu. Artinya terus menerus kita bekerja ya dalam tubuh kita bekerja. Ya. Kata. Mungkin itu pengantar dari saya beberapa ini manfaat sain. Untuk selebihnya kita bisa bincang-bincang santai ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan bisa didiskusikan di sini gitu. Ya, ternyata hubungan antara ilmu agama dengan sains ini sangat erat ya, antara kesehatan, dalam kesehatan. Terus ini yang berhubungan dengan puasa atau tidak makan itu langsung berhubungan istilah penyakit langsung berhubungan dengan emah. Ya. Kalau misalkan kita terkena emah, misalkan ada satu orang kena emah kemudian dia berpuasa, apakah berbahaya atau nambah penyakit atau bisa sembuh kalau berpuasa, karena berpuasa kan sangat banyak khasiatnya mulai tadi ya. Iya. Bagi penderita MAH ini. Oh, MAH ya. Iya. Jadi penyakit MAH ataupun asam lambung ya bahasa ilmiahnya itu ya, itu merupakan meningkatnya kadar asam dalam lambung kita. Jadi artinya apa? Kalau kita memiliki kadar asam dalam lambung yang sudah tinggi, kemudian mengkonsumsi yang asam-asam, maka kadar asam kita akan meningkat yang menyebabkan terjadinya penyakit MAH gitu. Nah, puasa sekali lagi ini berdasarkan riset. Artinya di beberapa kasus ada orang yang kemudian terkena MAH, kemudian ragu untuk berpuasa karena bagi mereka dengan berpuasa kan otomatis ini kita tidak mengkonsumsi makanan gitu ya. Namun setelah mereka berpuasa ditemui suatu fakta bahwa mereka malah sembuh ya, malah sembuh. Jadi tidak MAH lagi gitu kan. Satu contoh saya termasuk punya penyakit MAH dan kadang ragu ya kadang kalau misalkan mau berpuasa gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa Ramadan saya jalani, saya tidak selama bulan puasa tidak pernah sakit MAH. Ini fakta yang memang tidak perlu contoh ke mana-mana, cukup saya saja. Artinya sangat murah ya. Ya. Obat sangat murah, berpuasa dapat pahala sekaligus kita sebagai obat pada kita. Ya, sehat bonusnya langsung ya. Sehat jadi, plus ada bonusnya. Bonusnya pahala dari Allah dan juga sekaligus sehat di tubuh kita. Artinya memang mungkin juga kembali lagi kepada teratur gitu ya. Jadi teratur dan pola makannya teratur. Jadi orang sakit MAH itu karena dia lambat makan gitu kan. Misalkan makan 3 kali sehari ya, tiba-tiba dikurangi menjadi 2 kali atau 1 kali gitu kan. Itu yang menyebabkan salah satunya MAH. Karena apa? Lambung itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nyobel, gigi porsinernya itu dirubah. Nah, untuk merubah kebiasaan tersebut, lambung itu ada kalanya ada yang bisa beradaptasi, ada yang tidak beradaptasi. Lambung-lambung yang tidak bisa beradaptasi ya kemudian terkena penyakit ini, penyakit MAH gitu kan. Dan alhamdulillahnya berdasarkan penelitian ilmiah gitu kan ya terhadap orang yang berpuasa rata-rata hampir 85% gitu ya. 85%
para pasien yang terkena MAH ketika berpuasa itu malahan jadi sembuh seperti itu. Luar biasa ya, luar biasa bagi orang yang berpuasa. Terus begini, puasa dalam Islam itu kan 1 bulan full. Ya. Artinya di bulan Ramadan full. Lah kalau misalkan diniatkan untuk kesehatan, ya kan hitung-hitung sampai kesehatan. Ya. Itu kalau di luar bulan Ramadan, misalkan di bulan Ramadan, sebagai apa istilahnya pengobat sakit, apakah 1 bulan full lagi untuk apa kesehatannya? Contoh beginilah gampangnya. Kalau di luar Islam misalkan, di non Muslim ingin mengobati rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya, kemudian mencontoh orang Islam, yaitu berpuasa. Apakah berpuasa itu yang bagus adalah full 1 bulan, atau bisa sekarang berpuasa, besok ya berhenti dulu, besok berpuasa? Itu lebih bagus yang mana? Apa langsung 1 bulan full, atau kita ya seperti itu berpuasa terus menerus gitu ya, selama 1 tahun full gitu ya? Atau bisa terus atau seenaknya kita, kalau pengen puasa ya puasa, kalau enggak ya enggak. Apakah juga ngaruh terhadap kesehatan badan? Baik. Baik, terkait dengan kontinuitas dalam berpuasa ya. Jadi kalau di Islam itu kan puasanya 1 bulan full gitu kan. Kalau di non Muslim itu Kristen misalkan berpuasa, tapi mereka biasanya masih mengkonsumsi minuman gitu misalkan gitu ya. Meski itu juga diatur seperti itu. Nah, untuk kemudian puasa yang kontinu dalam artian melebihi dari 1 bulan yang dianjurkan oleh agama itu ya, itu saya kira dikembalikan kepada kondisi fisik si orang tersebut. Jadi tiap orang itu beda-beda kondisi fisiknya. Ya. Jadi artinya ada orang yang misalkan selama bulan Ramadan berpuasa kemudian sehat gitu kan ya. Nah, oh ini puasa sehat, apakah saya akan berpuasa terus menerus ini selama ini? Disesuaikan dengan kondisi badannya. Jadi kalau misalkan sebulan selanjutnya ya dia merasa fit terus gitu kan ya tidak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu kondisi badannya menurun misalkan, ya mungkin agak dikurangi, misalkan satu kali puasa, 1 kalinya enggak gitu kan. Atau Senin Kamis kalau Islam ya, Senin Kamis. Ya, jadi kalau di Muslim itu kan Senin sampai Kamis gitu. Atau laare lah seperti itu bahasa Maduranya gitu ya. Karena juga tidak ada publikasi yang memang membahas itu ya. Cuman disesuaikan dengan kondisi cuaca juga kan ya. Jadi orang yang berpuasa identik dengan mengurangi aktivitas. Jadi kalau misalkan aktivitas tokang lolo misalkan ya, kuli bangunan kerja keras juga, tidak disarankan untuk kemudian berpuasa secara terus-terusan. Malah itu kan dia butuh energi untuk bertenaga. Jadi kalau nggak makan, nggak ada energi yang dibakar, itu juga kurang bagus. Ini puasa. Kalau berpuasa, makanan yang cocok bagi orang yang berpuasa itu apa? Di saat buka itu buka apa? Di saat sahur itu ya terus takarannya itu berapa? Itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk makanan itu hubungannya sama gizi. Ya gizi. Tetap kalau gizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Artinya disesuaikan nasi secukupnya, sayur secukupnya, dan lauk secukupnya gitu. Dan jangan lupa hindari makanan-makanan yang tinggi protein dan juga yang mengandung kolesterol tinggi, karena itu memang tidak baik untuk kesehatan. Jadi bukan hanya orang yang berpuasa, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga prinsip 4 sehat 5 sempurna itu harus diterapkan. Artinya memang badan kita memang harus dijaga sehingga badan kita itu selama berpuasa sehat, tidak berpuasa juga sehat seperti itu. Ya. Terus ini lagi, kebiasaan di antara kita biasanya kalau berpuasa kadang bawaannya ngantuk terus. Bahkan kalau sudah di sholat subuh tidur terus bangunnya siang atau sampai tidur. Itu apakah berpengaruh terhadap kesehatan yang ada di puasa? Kesehatan, oh iya baik. Nah,
terkait dengan orang yang berpuasa itu kan beda-beda, perilakunya berbeda-beda. Ada yang memang berpuasa tapi melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, ada yang berpuasa tidur terus seperti itu. Jadi Dibalik kalau malam jadi siang-siang ya, malam. jadi dikembalikan kepada prinsipnya bahwa tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang biasa agar badan tetap sehat gitu. Jadi tidak disarankan untuk tidur, meski menurut suatu hadis itu mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu pahala. Gitu. Namun jangan juga berlebih-lebihan ya, karena apa? Yang berlebihan itu pasti tidak baik. Iya. Artinya istirahatlah secukupnya. Jadi misalkan siang capek lah istirahat seperti itu. Pagi kalau ada aktivitas usahakan beraktivitas, karena otot-otot kita ataupun sel-sel kita itu butuh gerak. Butuh aktivitas seperti itu. Kita butuh metabolisme. Artinya kita kan sudah makan pada saat sahur nih. Nah, makanan kita itu perlu dibakar, ya, perlu dibakar untuk jadi energi. Misalkan itu gak dibakar ya bisa jadi penyakit. Jadi meskipun makanannya sehat, tapi kalau kita tidak berusaha membakar makanan tersebut dengan cara beraktivitas, pada akhirnya makanan tersebut akan jadi penyakit, mengendap soalnya. Sebaiknya kalau buka puasa itu apa, makan makanan yang berat dulu atau makan ringan? Artinya cukup es, teh atau makanan roti. Setelah itu selama malam sekitar jam 8, jam 9 baru makan nasi. Apakah itu lebih baik seperti itu atau langsung makan nasi? Atau bagaimana? Nah, kalau dari segi kesehatan memang tetap air putih ya. Jadi ketika buka puasa tetap utamakan air putih. Sunnahnya itu kan juga di minum makan kurma ya, kurma itu jadi ada pahalanya karena kalau kurma itu juga manis ya. Manis itu dapat membangkitkan gairah energi ya, energi dalam tubuh kita itu bisa semangat. Jadi kalau yang manis-manis. Nah, mengenai makanan berat setelah itu juga tergantung masing-masing orang gitu. Ada orang yang katakanlah dia setelah buka minum air, makan sedikit, dilanjutkan setelah tarawih seperti itu. Karena ini ada hubungannya dengan itu. Kalau misalkan dia nyaman dengan makan yang banyak misalkan ya, karena bagi dia setelah makan banyak saya ini kan olahraga pada saat tarawih, tidak apa-apa. Karena apa? Fungsi dari makanan itu kan adalah untuk menghasilkan energi. Energi itu dibakar pada saat beraktivitas. Artinya setelah perut kita kenyang, gunakanlah untuk aktivitas ya. Nanti dibakar jadi energi, racun-racun itu keluar. Jadi keringat itu adalah racun, ekskresi. Berarti pada kesehatan tidak ngaruh ya, entah itu tidak makan air dulu atau langsung nasi, nggak ngaruh. Tidak ngaruh ya, tidak ngaruh. Tapi yang pasti komposisi dalam tubuh kita 90% ya, hampir 80% ke 90% itu terdiri dari air. Artinya kita penuhi dulu air, karena pasti tidak dapat dipungkiri ketika kita berpuasa kita pasti dehidrasi, kekurangan air. Jadi kalau kita kurang cairan, jadi kita minum dulu, insya Allah ini badan langsung sehat setelah minum air. Ini ternyata waktu sudah hampir maghrib ini. Ya. Jadi sebenarnya masih senang saya bersama beliau, pemirsa yang di rumah. Tapi berhubung ini waktunya sudah hampir buka puasa, kita bisa langsung, jika ada pertanyaan silahkan pemirsa yang di rumah komentar di kolom komentar. Kemudian kami akan membahasnya lagi, yaitu terkait dengan puasa dalam perspektif Said. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.